Ya, seperti ini gambarannya biar lebih jelas. Jadi A dan B memiliki sebidang tanah masing-masing 50. Ini milik si B dan ini milik si A. Suatu ketika milik si A ini dia jual kepada si C, dijual kepada si C, dan telah terjadi jual beli secara sah, secara sempurna, telah selesai. Namun penjualan si A kepada si C ini tidak diketahui oleh si B. Maka dalam hukum Islam, B memiliki hak yang disebut dengan hak syuf'ah, di mana si B bisa dengan secara paksa meminta kepada si C ini agar menjual sebidang tanah seluas 50 yang dia beli dari si A, agar si C kembali menjualnya kepada si B. Nah, ini boleh, dan ini disebut dengan syuf'ah. Lihat, yang tadinya bagian si B ini dianggap satu, ya, sendirian, maka si B pun bisa mendapatkan juga haknya si A ini yang telah dijual kepada si C, di mana si B membelinya langsung kepada si C. Nah, dari sini maka kepemilikan si B yang tadinya cuma setengah atau cuma satu tergabung dengan bagian yang lain, maka menjadi syuf'ah, menjadi genap, seperti itu. Iya, itulah yang disebut dengan syuf'ah, hak seorang partner untuk mengambil secara paksa bagian partnernya yang lain yang telah dijual kepada pihak lain, agar bisa menjadi kepemilikannya. Dan tujuan syuf'ah ini adalah untuk menghindari yang namanya kerugian, untuk mencegah yang namanya mudorot. Baik, yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang pendalilan dalam syuf'ah. Baik, atsani, yang kedua, adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil pensyariatan syuf'ah. Al-aslu fiha hadithu Jabir radhiyallahu an. Asal hukum dalam syuf'ah ini adalah dalil dari sahabat Jabir radhiyallahu anha yang berkata, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan syuf'ah pada setiap hal yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud, dan jika telah terpasang atau telah diberlakukan batas, wasurifatit turuk, dan jalan-jalan pun telah ditentukan, fala syuf'ata, maka sudah tidak ada lagi yang namanya syuf'ah. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwasannya syuf'ah itu disyariatkan di dalam ajaran Islam. Dan di dalam hadis yang lainnya dengan makna yang sama, namun ada tambahan, la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikuhu. Tidak halal bagi seorang partner untuk menjual bagiannya sampai partnernya dia yang lain mengizinkan hal tersebut. Fa in sya'a taraka, jika partnernya itu membiarkan maka boleh. Fa idza ba'a walam yu'dhinhu, dan jika dia telah menjual padahal partnernya tidak mengizinkannya, fahuwa ahaqqu bihi, maka partnernya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bagian yang dia jual. Nah, seperti yang tadi kita bahas di dalam tulisan ini, si A nggak boleh dia ngejual bagiannya ini ke si C, kecuali A minta izin dulu ke B. Dia bilang, B, saya pengen ngejual bagian saya ini kepada si C karena saya butuh uang. Kalau kamu mau silahkan kamu beli, tapi B bilang saya nggak punya duit, ya udah saya jual ke si C. Kalau si B mengizinkan, ya membiarkan, ya udah nggak apa-apa, maka sah. Tapi jika si A menjual ke si C tanpa sepengetahuan B, walaupun sudah selesai transaksinya, sudah sempurna,
B memiliki hak syuf'ah untuk mengambil ya bagian si A yang telah dijual ke si C. Dengan catatan si B mengembalikan uang si C yang telah diberikan kepada si A atas pembelian si bidang tanah tadi. Ya, seperti itu. Baik, kemudian di sini dijelaskan wa anhu, dan juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jarud dari ahaqqu bidar. Ya, tetangga rumah itu lebih berhak untuk membeli rumah tetangganya. Ya, ini pembahasan tentang objek dalam syuf'ah. Di sini disebutkan ad-dar. Dar itu adalah rumah. Wa qad ajma'a al-ulama'u ala itsbati haqqi syuf'ah lisyarik. Dan para ulama telah bersepakat akan ditetapkannya hak syuf'ah bagi seorang partner alladzi lam yuqsam, yang belum alladzi lam yuqasam fima bi'a min ardin, dari sesuatu yang belum dibagi ya tapi telah terjual, baik itu ardin berupa tanah, audarin atau berupa bangunan, au haid ya sama, atau berupa bangunan atau juga dinding. Fatabayyana min dzalika thubutu masyru'iyyati syuf'ah. Oleh karena itu jelaslah bahwa syuf'ah telah ditetapkan pensyariatannya bisunnati wal ijma, berdasarkan hadis dan kesepakatan para ulama. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bisyuf'ah, hukum-hukum yang berkaitan dengan syuf'ah. Al-awwal, la yajuzu lisyarik an yabi'a nasibahu, seorang partner tidak boleh menjual bagiannya hatta yu'dzina wa yu'ridha wa ya'ridha ala syarikihi, sampai dia menawarkannya dulu kepada partnernya yang lain, dan jika partnernya telah memberikan izin barulah dia boleh menjual. Fa in ba'a, dan jikalau si partner itu telah menjual bagiannya, walam yu'dhinhu, padahal partnernya yang lain belum memberikannya izin, fahuwa ahaqqu bihi, maka partnernya yang lain itu lebih berhak untuk mendapatkannya ya. Si A boleh menjual bagiannya ke pihak lain kalau sudah menawarkan kepada si B dan B telah memberikan izin kepada si A untuk menjualnya. Jika si A menjual tanpa sepengetahuan B, tanpa seizin B, maka si B berhak untuk mengambilnya lagi, seperti itu. Atsani, la tathbutu syuf'atu fi ghairil ardi wal aqar. Syuf'ah itu tidak berlaku untuk selain tanah dan bangunan. Kal mangkulati minal amti'ah, seperti hal-hal yang bisa dipindah-pindahkan dari beberapa barang. Wal hayawan, atau dari hewan, wa nahwi dzalik, dan hal yang semisal dengannya. Atsalits, yang ketiga, asyuf'atu haqqun syar'i. Syuf'ah itu adalah hak yang diakui oleh syariat. Hak syar'i, hak yang diakui oleh syariat Islam. La yajuz at-tahayyul isqatihi, tidak boleh melakukan hilah, tipu daya untuk menggagalkannya. Li'annaha syuri'at, karena syuf'ah ini disyariatkan lidaf'id dharari anis syarik, untuk menghilangkan mudorot bagi seorang partner. Maksudnya bagaimana? Berbuat hilah, berbuat tipu muslihat untuk menghilangkan syuf'ah. Seperti ini misalnya, si A punya bagian sebidang tanah yang dia miliki secara bersama sama si B. Si A ingin menjual bagiannya ke si A, tapi kalau dijual ke si B harganya cuman anggap saja 50 juta. Padahal dia, si A ini butuh dari 50 juta, dia butuh 70 juta misalnya. Kalau dia jual ke si B, dia cuma dapat 50 juta. Tapi kalau dia jual ke si C, maka dia bisa dapat 70 juta. Nah, dalam hukum syariat kan A nggak boleh ngejual kepada pihak lain sampai dia menawarkan dulu kepada partnernya. Kalau partnernya nggak mau
beli dan telah mengizinkan baru dia boleh. Namun si A tahu kalau dia tawarin ke si B pasti dibeli sama si B, namun harganya 50 juta doang. Nah, makanya si A buat tipu. Dia jual ke si C ya sehingga dapat uang 70 juta, tapi dia bilang ke si B-nya, B, bagian saya ini telah saya hadiahkan untuk si C. Kalau sudah dihadiahkan ke si C, maka bagian ini telah berpindah dari A ke si C. Dan kalau perpindahannya karena hadiah, B nggak bisa mengambilnya. Berbeda kalau perpindahannya dengan jual beli, maka si B bisa mengambilnya. Nah, si A padahal jual, ya aslinya menjual. Cuman biar aman, biar si B nggak merebut, dia bilang sama si B-nya, si A bilang sama si B, kalau bagian dia telah dihadiahkan kepada si C. Karena kalau bentuknya hadiah, maka si B tidak bisa mengambilnya lagi. Ini tipu muslihat, ya. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Baik, kemudian selanjutnya Ar-Rabi yang keempat, tathbutu syuf'atu lisyuraka ala qadri milkihim. Syuf'ah itu berlaku bagi para partner sesuai dengan kadar kepemilikan mereka. Wa man thabatat lahu syuf'atu akhadha bithamanil ladzi bi'at bihi. Maka siapa yang telah ditetapkan untuknya hak syuf'ah, dia boleh mengambil ya haknya dengan harga alladzi bi'at bihi, dengan harga yang sesuai dengan penjualan bagian tersebut. Sawaun kana muajjalan aw halan, baik harganya itu dibayar secara kontan atau harganya dibayar secara ngutang, seperti itu. Jadi kalau si B telah berlaku baginya syuf'ah, maka dia berhak untuk mengambilnya dari si C secara langsung, baik pembayarannya kepada si C secara kontan atau secara ngutang. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Al-khamis, as-sadis, la budda an yakun al-aqar al-muntaqil bil bay' qabilan lil kismah. Hendaknya bangunan yang berpindah dengan cara dijual qabilan, bisa lil qismah, untuk dibagi. Fala syuf'ata fima la yuksam, karena tidak ada yang namanya syuf'ah pada suatu hal yang tidak bisa dibagi. Kahamamin sogirin, seperti kamar mandi yang kecil, wabirin, dan sumur, watariqin, dan jalanan. Maksudnya bagaimana? Syuf'ah itu kan berlaku untuk tanah, untuk bangunan, yang mana bangunan dan tanah itu memang bisa dibagi. Tapi kalau misalnya hak kepemilikan antara si A dan si B ini cuman sebuah kamar mandi yang kecil ukurannya, hanya 2x2 meter x 2 meter, tapi ini dimiliki sama si A sama si B. Ya ini kan gak bisa dibagi karena kekecilan, dibagi-bagi juga. Maka suatu bangunan atau tanah yang gak mungkin untuk dibagi karena terlalu kecil, sebab kalau misalnya dibagi jadi cuma 1x1, gak bakalan bisa masuk. Kalau misalnya cuma 1x1, kan 2x2 normal, kamar mandi 2x2 misalnya muat. Tapi kalau 1x1, kamar mandi terlalu sempit, sehingga kamar mandi ini gak bisa dibagi-bagi. Kalau gak bisa dibagi-bagi, maka gak ada hak syuf'ah di sana. Sehingga kalau misalnya si A ngejual ke si C, walaupun gak memberitahu ke si B, walaupun si B gak memberi izin, ya tetap sah penjualannya, dan si B gak memiliki hak syuf'ah untuk mengambilnya, karena yang dijual sama si A adalah bagian yang dia miliki dari kamar mandi yang ukurannya kecil, yang gak bisa untuk dibagi-bagi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. As-sabi', kemudian yang ketujuh, asyuf'atu tathbutu al-mutalabah biha faur ilmihi bil bay'. Syuf'ah itu berlaku dengan langsung mengambilnya ketika mengetahui bahwa bagian partnernya telah dijual.
Wa in lam yutalib biha, dan jika partnernya tidak mengambil waqtal bai'i, ketika dijual, sakotot, maka hak syuf'ahnya pun menjadi gugur. Illa idza lam ya'lam fa huwa ala syuf'ati, kecuali dia nggak tahu, maka dia tetap memiliki hak syuf'ah. Kadzalika law akhara talabahu li udhrin, begitu pula kalau dia menunda hak syuf'ahnya karena ada udzur, kal jahli, seperti dia nggak tahu, bil hukmi, dengan hukum syuf'ah, au ghairi dzalika, atau hal yang lainnya, minal a'dzar, dari udzur. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Kalau misalnya si A telah menjual kepada si C, ya, bagiannya. Kemudian si B tahu kalau misalnya A udah ngejual, maka si B ini memiliki hak syuf'ah. Ketika dia mengetahuinya, langsung dia datengin si C untuk mengambil bagian si A yang telah dijual ke si C. Kalau dia langsung ambil, maka berlaku. Tapi kalau sama dia dientar-entar, udahlah entar aja, maka syuf'ahnya menjadi hilang. Syuf'ahnya menjadi hilang ketika si B tahu bahwa bagian A telah dijual ke C, cuman sama dia dientar-entar, padahal dia bisa untuk mengambilnya saat itu, tapi sama dia dientar-entar, maka syuf'ahnya tidak berlaku. Kecuali menunda-nundanya si B dalam syuf'ah karena ada uzur. Misal uzurnya adalah si B nggak tahu kalau si A menjual bagiannya ke si C, kecuali udah lewat 2 tahun. Walaupun udah lewat 2 tahun, tetap si B memiliki hak syuf'ah karena dia nggak tahu. Itu uzur pertama. Atau uzur yang kedua, si B tahu bahwa si A telah menjual bagiannya ke si C, cuman si B nggak tahu tentang hukum syuf'ah, dia nggak tahu. Ketika dia belajar, ternyata dia paham tentang hukum syuf'ah, dan dia belajar syuf'ah setelah lewat 3 tahun misalnya, maka pada saat itu si B bisa mengambil hak syuf'ahnya dari si C. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8. Mahallu syuf'ah, objek syuf'ah al-ardul lati lam yuqsam, adalah tanah yang belum dibagi, walam tuhad, dan belum dibatasin, wa ma fiha min ghurasin wa bina'in, dan apa-apa yang ada di dalam tanah tersebut, tanaman, wabinain, atau bangunan, fahuwa tabi'un laha, maka hal tersebut hukumnya mengikuti hukum tanah. Fa idza qusimat, dan jika telah dibagi, lakin baqiya ba'dul murafiqil mushtarakah, dan masih tersisa beberapa bagian yang menempel dengan tanah, ya, yang bergandengan dengan tanah, di mana bagian tersebut al-mushtarakah, dimiliki secara bersama, bainal jiran, di antara partner atau di antara tetangga, katorik, seperti jalanan, walma, atau tanah, wanah widzalik, dan yang lainnya. Fasyuf'atu baqiyatun, maka hak syuf'ahnya masih tetap ada. Ya, walaupun tanahnya telah dibagi-bagi, tapi jalanannya masih barengan, atau jalur airnya masih berbarengan, maka hukum syuf'ah masih berlaku di sana. Fi asahi qaulail ahli ilmi, ya. Dan ini adalah pendapat paling kuat dari 2 pendapatnya para ulama. Al-mas'alatu tasi'ah, dan permasalahan yang ke-9. Wala budda lisyafi'i min akhdhi jami'il mabi, dan hendaklah seorang partner untuk mengambil semua yang telah dijual dari bagian partnernya. Fala ya'khudh ba'dahu wa yatruku ba'dahu, maka janganlah dia hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Wa dzalika daf'an lidarar, dan hal itu gunanya untuk menghindari mudorot anil mushtari, dari orang yang membeli. Jadi begini maksudnya. Misalnya si A, ya tadi ya, ngejual bagiannya sejumlah 50 meter kepada si C. Si B tahu kalau si A ngejual ke si C tanpa izinnya, maka si B pun datang kepada si C untuk menuntut hak syuf'ahnya. Cuman si B nggak beli 50, dia cuman beli, saya beli 30 per meter aja lah, biar punya saya jadi 80 meter, 20 meternya tetap buat kamu aja. Nah ini nggak boleh, ya. Si B kalau ingin menuntut hak syuf'ahnya, yang dia harus ambil ya 50 secara menyeluruh. Nggak boleh dia ambil sebagian dan meninggalkan sebagian
saja seperti itu. Ya, itu hak syuf'ah. Dia harus mengambil secara semuanya, nggak boleh sebagiannya. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga. Fi ahkamil jiwar, hukum-hukum tetangga. Al-jaru lahu haqqun ala jarihi, seorang tetangga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh tetangganya. Waqad ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat untuk berbuat baik dengan tetangga hatta kadaan yurithahu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir menjadikan tetangga sebagai ahli waris dari tetangganya. Faman ihtaja ila jarihi, maka barang siapa yang membutuhkan kepada tetangganya, ka'an yahtaja ila ijra'il ma'i fi ardihi, seperti membutuhkan jalur air di tanah tetangganya, au yamurru fi milki, atau minta tempat jalan, tempat berlalu di kepemilikan tanah tetangganya, au nahwi dzalika, atau selainnya, fala jarihi an yuhaqqiqa lahu hajatahu, maka hendaklah tetangganya itu memberikan hal yang dibutuhkan oleh tetangganya tadi, yaitu jalan untuk berlalu atau tempat aliran air. Sawaun kanat bi'iwadin, baik dengan harga yang harus dibayar, au bi ghairi iwadin, atau dengan secara gratis. Ya, gampangnya misalnya gini gambarannya. Nih si A punya rumah di sini nih, rumahnya si A. Namun rumahnya si A ini di belakangnya rumah si B yang besar. Nah, ini rumahnya si B. Nah, ini dinding, nah ini dinding, ini dinding, ini dinding, ini dinding. Yang Ustadz garis ini adalah dinding. Si A ini nggak bisa keluar dari rumahnya, ya, karena dia harus ngelewatin rumahnya si B. Maka si A minta izin kepada si B, mohon izin saya minta sedikit dari rumahnya si B jalan untuk ke luar. Ya, si A minta ke si B, ya. Si A minta ke si B agar diberikan sedikit jalan untuk keluar. Ini rumahnya si A ada di belakang rumahnya si B. Rumahnya si A ada di belakang rumahnya si B. Si A kalau pengen pergi ke jalanan, dia harus ngelewatin rumahnya si B. Maka di sini B haruslah mengizinkan si A untuk melewati bagian rumahnya. Walaupun si B ini meminta harga, boleh. A, kamu kan mau lewat rumah saya buat keluar, saya patok harga sebulan kamu harus bayar 100.000, ini boleh. Tapi alangkah baiknya jika hal tersebut diberikan oleh si B secara cuma-cuma, secara gratis. Ya, berbeda dengan yang terjadi di waktu sekarang ini. Berapa banyak orang yang kaya, ya, membuat sengsara tetangganya yang miskin. Tetangganya rumahnya udah kecil, ya. Kemudian udah dibendung sama dinding-dinding. Orang kaya ini bikin rumahnya full, satu dinding segini. Maka si orang miskin ini nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Ya, ini dalam Islam sangatlah tidak dibenarkan. Hendaklah orang yang kaya yang punya tanah ini memberikan sedikit jalur bagi si A agar bisa keluar masuk, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Wala yajuzu lil insani an yuhditsa fi milkihi ma yadurru bi jarihi, dan tidaklah boleh bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan di kepemilikannya yang mana tindakan tersebut akan membahayakan tetangganya. Ya. Jadi walaupun seorang itu melakukan tindakan di tempatnya, di rumahnya, namun jikalau tindakan tersebut berbahaya untuk tetangganya, maka nggak boleh dilakukan. Kafat hinnafidati tatullu ala baitihi, seperti dia bikin jendela yang mana jendelanya itu kalau dibuka langsung ngelihat ke rumah tetangganya, ini nggak boleh. Au masnain yaqliqu jarahu bi aswati au nahwi dzalika,
atau dia menjadikan rumahnya sebagai pabrik, sehingga suara yang dihasilkan oleh pabrik tersebut mengganggu ketenangan tetangganya. Ini nggak boleh. Ya, seseorang hendaklah menghindari melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu tetangganya, walaupun tindakan tersebut dia lakukan di rumahnya sendiri. Ya, lihat, Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup bertetangga itu haruslah bersikap baik. Nggak boleh bersikap ananiah, nggak boleh bersikap saya ini yang melakukan, ya saya, orang lain ya orang lain, nggak ada urusan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tetap setiap tetangga menjaga kenyamanan tetangganya yang lain. Wa idza kana bainahuma jidarun mushtarakun, jika di antara kedua tetangga itu memiliki dinding yang dimiliki bersamaan, jadi satu dinding ini dimiliki secara berbarengan, la yatasarrafu fihi, maka tidak boleh bertindak terhadap dinding tersebut, wa yadau alaihi khashab, atau menyandarkan beberapa kayu ke dinding tersebut, illa inda darurah, kecuali jika memang hal tersebut sangat dibutuhkan. Jika misalnya gini, ya, ini si A sama si B masing-masing punya rumah, tapi rumahnya dia dindingnya ini ada satu dinding yang punya bersamaan. Ini satu dinding dimiliki oleh si B sama dimiliki oleh si A. Maka setiap dari mereka nggak boleh melakukan tindakan terhadap dinding tersebut. Misalnya dibolongin, digetokin, itu nggak boleh. Disenderin kayu atau beban, itu nggak boleh, kecuali memang hal tersebut sangatlah dibutuhkan. Ya, misalnya kalau mau masang atap kan dindingnya harus dibolongin sedikit, maka itu boleh karena hal tersebut dibutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Kan yahtaj ilaihi indat tasqif, seperti membutuhkan untuk membuat atap. Fala yamna'an, maka hendaklah tetangganya tidak melarang tetangga yang ingin membuat atap dengan melubangi sedikit bagian dinding. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna jarun jarahu, janganlah seseorang tetangga melarang tetangganya yang lain an yaghriza khashbatan fi jidarihi, untuk menyandarkan atau menempelkan sebuah kayu ke dinding yang dimiliki secara bersamaan, karena hal tersebut sangat dibutuhkan. Lalu yang terakhir, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, fi turuqat, hukum-hukum yang berkaitan dengan jalan raya atau jalan yang dimiliki secara bersama. Al-awwal atau al-ula, yang pertama, la yajuzu mudayaqatul muslimina fi turuqatihim, tidak boleh mempersempit dan menyulitkan umat Islam di jalan raya yang dimiliki secara bersama. Ya, nggak boleh mengganggu umat Islam dalam penggunaan jalan. Atsaniyah, yang kedua, la yajuzu an yuhditsa fi mulkihi ma yudariqut tariq, tidak boleh membuat sesuatu walaupun hal tersebut ada di kepemilikannya, namun sesuatu itu ma yudayik at-tariq, akan menyempitkan jalanan, membuat jalanan jadi makin sempit. Ya, nggak boleh. Asalisa, yang ketiga, la yajuz an yattakhidha mauqifan lidabati aw sayarati bi tariqil marah, tidak boleh bikin parkiran untuk motor atau mobil di jalanan yang dilalui secara bersama, nggak boleh. Ar-rabi'ah, yang keempat, at-tariq hakun lil jami, jalanan itu adalah hak milik bersama, fatajibul muhafadzatu 'alaiha, maka wajib untuk dijaga secara bersama. Min jami'i ma yadurul marah 'alaihi, wajib dijaga dari segala hal yang akan mengganggu orang yang ingin lewat di sana. Ya, kawadil mukhlafati wal qamaim fihi wa nahwi dzalik, seperti meletakkan sesuatu, ya, barang-barang atau sampah-sampah di jalan tersebut yang akan menimbulkan gangguan bagi orang-orang yang ingin melalui jalan tersebut. Li'anna imatatal adza anit tariq, karena menyingkirkan gangguan dari jalan, syu'batun min syu'abil iman, termasuk bagian dari bagian iman.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini berkaitan tentang syuf'ah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Adapun pembahasan yang tadi disampaikan di awal tentang al-wadi'ah, mungkin kita akan tunda di pertemuan yang berikutnya. Insyaallah, mudah-mudahan yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah murni datangnya dari Ustadz, dan Allah serta Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut, dan Ustadz memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang terjadi. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.